Yang kami hormati Bapak Provinsial PPI Indonesia yang hadir saat ini di sini. Yang kami hormati para pastor, para suster, para bapak, para brother, dan seluruh umat Tuhan yang ada di sini. Tahun 1945 saat pastor hadir di Paroki Malinau, saya kelas 6 SD. Saat itu memang sudah ada asrama dari Malinau. Bersama dengan Pastor Yosef membuat asrama di Malinau supaya nanti harapannya ada kader-kader umat yang lulus dari sana, entah SMP atau SMA atau selanjutnya bisa pulang dan berguna di tengah umatnya masing-masing. Belum ada katekis-katekis waktu itu. Kemudian pada tahun 1961 saya sudah lulus PGK Sintang dan mulai berkarya bersama pastor menjadi katekis di Paroki Malinau. Awalnya tahun 1993 saya bersama pastor kembali ke Paroki Pulau Sapi yang baru dibentuknya. Dari situlah mulai perjuangan panjang kurang lebih 32 tahun saya bersama pastor di Republik Sungai Malinau. Biasanya kami satu paket kalau berjalan, pastor dan dua motorisnya Bapak Thomas dan Bapak Tiang, kemudian perawat. Itu yang biasa berjalan menyerbulik sampai ke hulu sungai, sampai ke hutan-hutan sana yang belum ada stasinya. Pastor ini berusaha, kebetulan saya orang Tunan. Lalu dengan cara itu beliau membawa kami mengumpulkan orang-orang yang di tengah hutan sana ke suatu pemukiman. Dan dia membantu umat-umat dengan bantuan seks, memberikan uang kepada para penggesek supaya dibuatkanlah rumah-rumah untuk umat di pemukiman yang dibuatnya. Itu terjadi di 2 stasi yang dikumpulkan dari hutan-hutan. Kemudian perahu pastor ini berjudul Derojang, yang artinya kabar baik. Setiap kali perahu pastor ini sampai ke tiap stasi, disambut dengan senang dan gembira seluruh umat ke pinggir sungai, diangkut barangnya, anak-anak. Dan setelah itu nanti dia akan bagi permen bagi kompon sama anak. Kemudian lagi Bapak pastor kami ini, beliau juga makan apa ada saja yang ada di tengah umat. Satu hal yang tidak saya lupakan saat kami di hutan, Bapak Thomas mereka di situ tidak ada sayur sama sekali saat itu. Yang ada hanya ular yang direbus di dalam bambu, dan itulah yang dimakan. Dan pastor pun mencicipi yang tentu dia tidak pernah lihat dalam hidupnya. Demikian juga kesenangannya dalam ubi tumbuh. Lalu Bapak pastor kami ini juga pengalaman yang kedua yang tidak bisa saya lupakan. Ketika kami di stasiun Mirau, saat itu ini pemukiman baru, rumah-rumah masih atap-atap dan banyak binatang lepas yang kecil itu yang menggigit. Pastor mulai pasang dia punya kelambu dan kami tidak bisa tidur, tapi pastor bisa tidur dengan tenang. Padahal di atas kelambu dan di bawah semua rayap binatang-binatang itu. Tapi pastor tetap tidur tenang dalam kelambu yang tidak bisa tidur sampai pagi. Kemudian air minum diceret digantung di kayu-kayu di rumah itu. Lalu pastor mengambil ceret taruh begini dan minum langsung saja. Karena
karena tidak bisa dibawa karena banyak binatang itu atau binatang masuk ke dalam air itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, selain itu pengalaman kami bersama Pastor Batalino ini, yang paling mengesankan juga adalah, dan sekarang itu menjadi kekuatan bagi para pengurus ini. Beliau merintis asrama Akodeno. Asrama Akodeno yang tidak terlupakan, sebagian besar yang hadir di sini adalah mantan-mantan anak asrama Akodeno. Luar biasa yang diberikan pastor kepada kami. Dia menyediakan segala sarana, bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga sarana peralatan, menari dan sebagainya. Sehingga anak asrama, kebetulan saya juga langsung menjadi pembina asrama. Sehingga kami selalu tampil di kegiatan pemerintah, tampil di kegiatan gereja, bahkan di parti-parti lain. Itulah asrama Akodeno sangat terkenal saat beliau ini bersama kami. Kami itu tidak bisa dilupakan anak-anak, sehingga mereka berjuang datang dari mana-mana. Dia mungkin ada yang sedang di GKI, ada yang sedang muslim, tapi ada datang ke tempat ini. Bagi memberikan penghormatan terakhir kepada pastor selaku orang tua kami. Beberapa hal mungkin umur 50 tahun itu tidak cukup mencatat semua kebaikan yang pastor berikan sepanjang hidup ini. Tetapi ada yang kami ingat. Selain asrama Akodeno, pastor juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh agama terbaik di Kabupaten Malinau dan diberi oleh Bapak Bupati Hansen dan juga oleh Gubernur. Waktu itu beliau menurut saya dalam usaha untuk mengambil penghargaan itu bagi saya di sini. Selain itu, pastor ini juga punya hobi. Kalau saya katakan beliau ini sungguh sempurna dalam segala talenta di hidupnya. Beliau senang bertemu saya, dia memiliki segala bibit-bibit dan melatih kami, mendatangkan yang bisa melatih, lalu kami anak selama bertemu saya. Melatih kau, pandai menyanyi beliau, pandai bergitar, pandai organis. Kemudian bisa semua ya, Pastor Tony nggak bisa nyanyi. melatih umat, bukan hanya di pusat paroki. Dia membuat proyek perkebunan kakao, perkebunan kopi di tengah umat di beberapa stasi yang bisa melaksanakan itu. Selain itu, beliau aktif juga mengikuti kegiatan pemerintah, kegiatan seni-seni budaya yang terjadi di sepanjang Sungai Malinau. Beliau juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan pusat paroki dan mendatangkan para pastor, mendatangkan tokoh-tokoh yang dari luar sana untuk menambah pengetahuan dan wawasan umatnya. Bahkan tokoh-tokoh adat pun pernah dia kumpulkan. Selain itu kami memiliki sangat seni di asrama, sehingga itu setiap kali siap dipakai kemana saja kalau dibutuhkan. Kami semuanya umat paroki Prosati, kami ingat bicara beliau. Saya nanti mau dikubur di sini, di belakang gereja ini, dekat pastor. Sampai kami ke sini, teman-teman pun bertanya, apakah nanti pastor pulang dikubur di sana? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahkan apapun yang saya ungkapkan saat ini tidaklah cukup juga untuk mengungkapkan semua cinta, perhatian, penghormatan pastor selama hidup bersama kami. Dan tentu semua orang juga punya pengalaman pribadi dan interaksi dengan beliau. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kusku, kepada Pastor Polisia, kepada Pastor Andri,
kepada para pastor, kepada umat di paroki Tarakan ini, dan juga kepada seluruh umat, Bapak, Ibu Rina, Bapak Thomas dan keluarga, dan semua umat yang tentu sudah berusaha terlibat dengan caranya masing-masing membantu dari Pastor Zakir sampai pada saat ini. Kami minta maaf juga bila umat kami tidak bisa datang semuanya ke sini, hanya sebagian kecil saja. Itulah mungkin karena berbagai alasan dan sebagian. Tapi kami percaya umat kami dari tempat kejauhan bersama tetap memberikan apa kebaikan untuk keseluruhan. Pastor Martalino yang kami kasih sebagai orang tua kami. Kami minta maaf pasti sepanjang hidupmu. Kami sudah banyak menyusahkan kami. Tapi kami tahu engkau memberikan dirimu kepada kami dengan penuh cinta, dengan penuh pengorbanan, dan tidak pernah mengharapkan apapun, dan selalu ingin melihat kami dengan jalan terbaik. Kami mengucapkan selamat jalan, dan kami berdiri, dan kami percaya dengan engkau menyayangi kami semua. Engkau pasti berdoa untuk kami semua dan bersama-sama. Terima kasih.